Pada acara penutupan Munas Partai Golkar yang ke-11, Presiden Jokowi secara sadar dan sengaja mengenakan pakaian berwarna kuning. Apa tafsir yang bisa kita berikan bagi baju kuning yang dikenakan oleh Presiden Joko Widodo? Selamat datang dalam channel Meragukan Filsafat, sebuah channel yang dibangun untuk turut mengedukasi ruang publik Indonesia dengan menawarkan cara pandang alternatif membaca fenomena sosial, politik, kebudayaan dalam konteks Indonesia kontemporer. Teman-teman, pada saat pidato penutupan Munas Partai Golkar yang ke-11, Presiden Jokowi secara sadar dan sengaja menggunakan pakaian berwarna kuning. Ia pun dalam kata sambutannya sempat menjelaskan, bahkan mengajukan pertanyaan, siapakah yang bisa menjelaskan apa makna dari pakaian yang dikenakannya yang berwarna kuning tersebut. Presiden memang memberi jawabannya sendiri atas hal itu. Ia mengatakan tujuannya mengenakan pakaian kuning adalah untuk menghormati perhelatan pelaksanaan Munas Partai Golkar yang memang identik dengan partai yang menggunakan simbol berwarna kuning. Dalam hal ini, apa yang dilakukan oleh Presiden hanya sebentuk cara untuk tidak dianggap berbeda dan tidak dianggap lain dari pihak pengundang, yaitu keluarga besar Partai Golkar. Namun teman-teman, dalam perspektif teori simbol, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi sampai ia secara sadar dan sengaja memaparkan apa yang dia lakukan lewat baju kuningnya dengan kalimat bahwa saya mengenakan baju kuning ini adalah bagian dari cara saya untuk menghargai pihak yang mengundang. Publik politik tanah air berhak untuk memberi tafsir terhadap apa yang dilakukan oleh sang presiden. Saya ingin mengajukan sebuah tafsir terhadap apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi. Paling tidak, apa yang dilakukan oleh sang presiden adalah kode keras untuk mengatakan bahwa ia nyaman berada di tengah-tengah keluarga besar Partai Golkar. Apalagi ia secara langsung mengatakan dalam pidatonya bahwa Partai Golkar adalah partai yang sangat Indonesia sentris. Itu dibuktikan dengan orang-orang yang menduduki jabatan utama dalam partai ini, yaitu sebagai ketua umum. Ketua umum kali ini dijabat oleh Bahlil Lahadalia yang adalah putra Papua. Sebelumnya, sang presiden juga mendaftar nama-nama seperti Yusuf Kala yang berasal dari Sulawesi Selatan. Sebelumnya adalah Abu Rizal Bakri yang berasal dari Provinsi Lampung. Sebelumnya ada Akbar Tanjung yang berasal dari Sumatera Utara. Semua itu menarik bagi seorang presiden yang memperlihatkan bahwa Partai Golkar adalah partai yang terbuka buat siapa saja untuk menjadi bagian dari partai ini dan merasa bahwa dalam partai ini mereka diterima dan merasa nyaman karena keindonesiaan Partai Golkar. Teman-teman, apa yang dikatakan oleh presiden ini dapat kita tafsir sebuah kode yang keras yang ditujukan kepada sebuah partai. Dalam hal ini,
mungkin partai yang dimaksud oleh Presiden Jokowi yang dipertanyakan keindonesiaannya itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Mengapa? Karena partai ini sekalipun mengaku diri sebagai partai yang sangat Indonesia, partai yang sangat demokratis, tetapi nampaknya dinamika internal PDIP tidak seperti yang nampak digaungkan dalam arah dan kebijakan PDI Perjuangan. Mengapa? Karena sejak berdirinya PDI Perjuangan dengan nama perjuangan di belakangnya, tidak pernah ada orang lain di luar terah keluarga Soekarno yang dapat menjadi tokoh utama, tokoh kunci, dan menduduki kedudukan sebagai Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apa yang dikatakan oleh Jokowi dengan menderet nama-nama Ketua Umum Partai Golkar adalah sebuah kritik yang pelan, yang tidak langsung, tetapi sebetulnya itu punya makna yang sangat mendalam. Mempertanyakan partai yang selama ini ia bergabung di dalamnya. Partai yang selama ini ia berada dalam gerakan untuk demokratisasi Indonesia. Bahkan partai yang selama ini telah mengusung namanya untuk menjadi tokoh publik, bahkan top leader, yaitu sebagai Presiden Republik Indonesia selama 2 periode. Kepemimpinan dalam tubuh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan yang itu-itu saja, yang tidak bisa keluar dari orang yang itu-itu saja, bahkan orang yang itu-itu saja ingin tetap memimpin partai ini dengan dalil bahwa partai ini sedang tidak aman karena ada orang yang ingin mengambil alih partai ini. Adalah kode keras yang bisa kita maknai sebagai sebentuk pertanyaan kritis bahwa partai ini sebetulnya tidak demokratis seperti nama yang diusungnya. Karena itu, apa yang dilakukan oleh Presiden Jokowi dalam kata sambutan penutupan Munas Partai Golkar dengan menderet nama-nama Ketua Umum Partai Golkar adalah cermin sebuah kritik yang tidak langsung yang diarahkan pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Apakah betul PDIP adalah partai yang demokratis? Apakah betul partai ini adalah partai kader yang membuat semua orang yang tinggal di dalamnya itu merasa nyaman, merasa diterima, dan mempunyai kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi untuk Indonesia yang lebih baik ke depan. Teman-teman, warna kuning yang dikenakan sebagai baju Presiden Jokowi itu bermakna yang sangat mendalam, yang menyasar satu entitas politik tertentu, institusi politik tertentu. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Presiden Jokowi merasa tidak nyaman dengan partai ini lagi. Dan dengan mengenakan baju kuning, ia merasa nyaman bersama dengan Partai Golkar. Karena itu, kemungkinan kita juga bisa menafsir arah politik Jokowi ke depan adalah berlabuh di Partai Golkar yang kemungkinan akan menjadi kendaraan politik Jokowi untuk ke depan dalam rangka memastikan karir politik dan sepak terjang politik Jokowi yang masih akan kita lihat ke depan setidaknya terrepresentasi dalam keberadaan putra-putranya yang duduk dalam jabatan strategis di Republik ini akan memastikan bahwa posisi tawar Jokowi tetap diperhitungkan dalam rangka
percaturan politik tanah air. Ia juga memberi pesan yang kuat bahwa partai modern harusnya adalah partai yang terbuka. Dalam hal ini, PDI Perjuangan dipertanyakan, mengapa tidak terbuka pada seluruh komponen masyarakat, komponen bangsa, dan orang-orang yang sama-sama mencintai PDI Perjuangan untuk juga memberi kontribusi, bahkan sampai menduduki jabatan sebagai top leader dalam partai ini. Kalau Partai Golkar saja bisa dengan deretan nama-nama yang sangat Indonesia sentris, maka suara yang dikatakan oleh Presiden Jokowi itu adalah kode keras yang bisa kita tafsir sebagai catatan penting bahwa Golkar adalah partai yang modern. Golkar adalah partai yang terbuka dan siap menyongsong Indonesia Emas 2045. Sementara itu, PDI Perjuangan dipertanyakan kalau benar partai ini adalah partai modern. Mengapa tidak terbuka seperti Partai Golkar?